Perkenalkan, saya Lani Setiawati. Saya biasa dipanggil Lani atau Tia. Saya akan mengajarkan materi tentang bilangan untuk jenjang SMP. Nah, kali ini saya akan membahas topik sifat operasi yang dikhususkan untuk sifat operasi bilangan bulat. Jadi sifat operasi penjumlahan bilangan bulat. Jadi saya ambil topik khusus seperti itu untuk teman kita kali ini. Ayo kita masuk. Nah, jadi tadi kita akan mempelajari sifat operasi bilangan. Secara umum, kita mengenal banyak sifat operasi bilangan. Tapi yang paling umum, operasi bilangan itu memiliki 3 sifat yang biasanya diuji lebih dulu. Pertama, sifat komutatif. Nah, bisa diperhatikan di sini ya. Sifat komutatif adalah sifat dapat dipertukarkan. Jadi jika ada dua bilangan dengan operasi tertentu, dia dapat dipertukarkan, maka itu dia dikatakan komutatif jika hasilnya sama. Itu. Kemudian sifat kedua yang secara umum ya, sifat umum yang kedua itu adalah sifat asosiatif atau sifat yang dinamakan sifat urutan. Jadi jika urutannya diubah, nah kalian lihat jika dua bilangan yang pertama yang A dan B dioperasikan lebih dulu kemudian dioperasikan lagi dengan operasi yang sama dengan bilangan satunya, akan menghasilkan hasil yang sama. Ingat, di sini yang sama adalah hasil ya, bukan proses. Proses pasti beda mengikuti aturan operasi. Tapi ingat, jika hasilnya sama dengan urutan yang berbeda, dia dikatakan memiliki sifat asosiatif. Nah, kemudian sifat yang ketiga ini sifat distributif. Untuk sifat distributif kita memerlukan dua operasi dengan kekuatan operasi yang berbeda. Jadi operasi yang pertama bisa dilihat di sini ya. Ini sifat distributif. Operasi yang dengan tanda pagar itu harus lebih kuat daripada operasi dengan tanda bintang. Nah, itu secara umum sifat operasi bilangan. Itu secara umum ya. Kita lihat papan tulis berikut ini. Sekarang kita akan mencoba penjumlahan. Tentu saja penjumlahan pada bilangan bulat. Ya. Di sini penjumlahan pada bilangan bulat. Jika kita memiliki dua bilangan bulat, apakah dia bersifat komutatif? Mari kita coba. Kita coba ya. Jika dua bilangan ini merupakan dua bilangan bulat, kita coba yang mudah dulu, positif dengan positif. 4 ditambah 2 hasilnya 6. Nah, kita bandingkan dengan 2 ditambah 4, berapakah hasilnya? Bagus, 6. Ternyata keduanya menghasilkan bilangan yang sama, yaitu 6. Maka untuk dua bilangan positif ini bisa kita katakan, oh ya, komutatifnya ada. Kita lanjutkan lagi. Kalau salah satu negatif, masihkah tetap komutatif? Misalnya negatif 3 ditambah 5. Berapa hasilnya? Betul, 2. Bagaimana jika posisinya kita tukar? 5 ditambah negatif 3. Betul, masih 2. Nah, bagaimana jika kedua bilangan adalah bilangan negatif? Kita cek di sini. Negatif 1 ditambah negatif. Nah, untuk penulisan operasi penjumlahan pada bilangan negatif, kalian perhatikan ini ada tanda tambah, kemudian jangan lupa diberi tanda kurung agar kita dapat membedakan ya. Untuk bilangan pertama tidak usah, untuk bilangan kedua kita harus memberinya tanda kurung untuk menjadi penanda bahwa ini adalah bagian, maksudnya ini adalah bagian dari bilangan negatif. Jadi kita tidak akan kebingungan jika untuk mengerjakan operasi-operasi berikutnya. Baik, ini berapa? Negatif 7. Bagaimana jika posisinya kita pertukarkan?
ternyata masih sama, negatif 7. Nah, lihat ini. Hasilnya sama setelah berpindah posisi. Maka kita dapat katakan untuk penjumlahan telah berlaku sifat komutatif. Bagaimana dengan sifat asosiatif? Kita coba. Oke, mari kita lihat hasil operasi pada ketiga buah bilangan bulat berikut. Nah, ini jika kita mengerjakan lebih dulu 3 ditambah negatif 7, hasilnya berapa? Betul, negatif 4 ditambah 8. Kemudian berapa hasilnya? 4. Kemudian ini, jika kita kerjakan lebih dulu yang di sini, 3 ditambah berapa? 1. Hasilnya juga 4. Nah, kita amati di sini. Lihat, hasilnya ternyata sama. Nah, di sini dikatakan bahwa penjumlahan bersifat apa? Asosiatif. Jadi tadi sudah komutatif, oke. Kemudian asosiatif. Bagaimana dengan sifat distributifnya? Tadi, untuk distributif ada syarat bahwa operasi dapat bersifat distributif jika dia bersifat lebih kuat. Padahal kalian ingat aturan operasi waktu kalian SD ya, aturan operasi itu pangkat dulu, pangkat atau akar, kemudian setelah pangkat atau akar dia kali atau perkalian dan bagian, kemudian yang terakhir tambah atau kurang, dengan ketentuan yang kiri dikerjakan lebih dahulu ya. Jadi ingat bahwa kekuatan operasi waktu di SD pangkat akar kali bagi tambah kurang, kemudian dari kiri ke kanan. Jadi operasi yang lebih kiri itu dikerjakan ya. Nah, kalian lihat dari kekuatan operasi ini, tambah dan kurang, operasi tambah dan kurang itu paling bawah. Jadi dia tidak ada operasi yang lebih lemah daripada dia. Seandainya ada, mungkin dia akan bersifat distributif. Tapi karena tidak ada, dia sudah paling lemah, jadi dia tidak bersifat distributif. Kemudian masih ada satu lagi. Nah, di sini kalian tentu ingat ada sebuah bilangan bisa dikatakan ajaib ya. Kenapa? Jika bilangan ini dijumlahkan dengan bilangan yang lain-lainnya, akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Bilangan apa? 0. Betul. 3 ditambah 0 itu 3. 0 ditambah 4 itu 4. 0 ditambahkan negatif 1 juta juga 0. 0 ditambah negatif 1 juta juga 0. Tidak. 0 ditambah negatif 1 juta itu negatif 1 juta. Nah, disinilah uniknya. Karena ini dia pada operasi penjumlahan, dan jika 0 dijumlahkan dengan bilangan apapun, hasilnya adalah bilangan yang dijumlahkan dengan si 0 tadi, seolah-olah tidak terjadi operasi apapun. Nah, inilah yang disebut unsur identitas. Jadi unsur identitas adalah suatu bilangan di mana ketika bilangan ini dijalankan dengan suatu operasi, misalnya operasi penjumlahan ya, itu dia dijumlahkan tapi hasilnya bilangan pasangannya itu tadi. Bilangan ini disebut unsur identitas. Oleh karena itu disebut apa? Unsur identitas sebuah penjumlahan adalah 0. Nah, kemudian gini. Kemudian kita balik lagi. Kalau unsur identitas tadi 0 kan, ada nggak cara supaya kalau kita menjumlahkan dua bilangan hasilnya nanti 0? Nah, hasilnya si unsur identitas ini lagi. Nah, gimana tuh? Oke, kita coba ya. 3 ditambah berapa sih supaya dia kembali ke 0 atau si unsur identitas ini tadi?
3 ditambah, betul, ditambah negatif 3. Kalau saya punya negatif 7, ditambah berapa ya supaya menghasilkan unsur identitas? Ditambah 7. Berarti apa? Kalau nilainya sama, beda tanda jadi satu positif satu negatif, itu dia akan menghasilkan 0. Nah, dua bilangan ini seolah-olah saling berlawanan kan? Nah, oleh karena itu dikatakan lawan suatu bilangan, lawan A adalah negatif A dan sebaliknya. Jadi lawan di sini adalah lawan penjumlahan. Jadi ketika dua bilangan yang saling berlawanan dijumlahkan, dia akan kembali ke unsur identitas. Masih ada satu lagi dong. Apa itu? Yaitu kamu merasakan kan tadi ketika kita menjumlahkan dua bilangan bulat, ya, dua bilangan bulat itu kita jumlahkan, hasilnya nggak akan mungkin bilangan bulat itu misalnya 2 tambah 3, hasilnya kan bukan pecahan kan. Terus negatif 7 tambah negatif 1, hasilnya juga negatif 8, jadi hasilnya bukan pecahan, atau mungkin bukan bilangan yang jenis lain ya. Jadi itu dikatakan juga sifat penjumlahan bilangan bulat tertutup. Nah, kita rekap ya. Tadi dia ternyata apa? Komutatif, asosiatif, kemudian unsur identitasnya dia 0, lawan dari A, lawan penjumlahan dari A adalah negatif A, dan sebaliknya. Dan yang terakhir, sifat penjumlahan bilangan bulat adalah bersifat tertutup. Artinya hasil penjumlahan dua bilangan bulat selalu merupakan bilangan bulat. Jadi itulah pembahasan kita hari ini. Tetap semangat, tetap belajar,